Shalom, salam podcast M11 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Agar hidup kita makin baik dan makin benar, kita akan belajar tentang tanggapan seorang dosen mengenai kasus Ivan Sugianto dan perundungan. Akhir-akhir ini heboh di media sosial tentang aksi pengusaha asal Surabaya bernama Ivan Sugianto yang meminta siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya untuk bersujud dan menggonggong di hadapannya. Dalam video viral yang berdurasi 1 menit 4 detik memperlihatkan Ivan Sugianto mendatangi SMA tersebut dan meminta seorang siswa untuk meminta maaf sambil sembari bersujud dan menggonggong layaknya anjing. Peristiwa tersebut diduga lantaran Ivan Sugianto tak terima anaknya yang merupakan siswa Citahati diejek lantaran memiliki rambut yang mirip dengan anjing pudel oleh siswa Semak Gloria 2 Surabaya. Melihat peristiwa viral itu, pakar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Dr. Septi Budi Sartika, MPD, menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan kasus pembulian tak perlu hingga sebesar itu. Sebenarnya sekolah itu ada TPPK, Tim Perlindungan Perundungan dan Kekerasan. Jadi setiap sekolah, baik negeri maupun swasta, memiliki surat keputusan terkait dengan hal tersebut, ujar Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan UMSIDA. Jadi, jika ada kejadian perundungan katanya, pasti ada penanganan dari tim tersebut. Banyak sekali literasi yang membahas tentang stop bullying, stop perundungan, atau kekerasan pada anak dari berbagai sudut sekolah, terlebih pada sekolah yang sudah terakreditasi. Kami pun sebagai asesor akreditasi selalu melakukan pengecekan hal tersebut ketika ditugaskan di sekolah untuk melakukan visitasi, ucap Dr. Septi, sapaan akrabnya. Kasus Ivan Sugianto bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Terkait dengan berita yang viral beberapa waktu lalu, menurut Dr. Septi, sebenarnya persoalan bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa perlu melakukan pembalasan. Sekali lagi, karena anak tersebut sudah remaja, artinya orang tua harus bisa memberikan pengertian kepada mereka, ujarnya. Kita lanjutkan. Misalnya ketika anak tersebut mendapat perilaku bullying secara fisik dari temannya dalam kasus ini, Dr. Septi menyarankan agar orang tua yang dilapori harus bisa menimpalinya dengan cooling down, bukan langsung emosi. Jika sudah terlanjur emosi seperti kejadian tersebut, maka jatuhnya akan memalukan dan ujung-ujungnya terjerat kasus hukum seperti pencemaran nama baik katanya. Sekali lagi, ujar dosen prodi pendidikan IPA UMSIDA itu, menjadi orang tua itu harus bijak dan bisa melihat betul-betul sebenarnya yang terjadi atau kejadian sebelumnya seperti apa, tidak langsung tersulut emosi. Ia menyarankan agar orang tua tersebut, Ivan Sugianto, bisa mendatangi sekolah untuk meminta tim TPPK membantu menangani kasus ini secara kekeluargaan. Karena menurutnya orang yang berpendidikan itu menyesuaikan masalah secara kekeluargaan, menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, sehingga kejadian-kejadian yang berakibat mempermalukan diri sendiri itu tidak terjadi. Dr. Septi menjelaskan bahwa dengan adanya tim TPPK itu sudah cukup memfasilitasi tindakan pembulian atau kekerasan yang terjadi di sekolah. Jika kejadiannya seperti kasus tersebut yang terjadi di luar sekolah, sebetulnya anak sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Namun apapun karena menyangkut sekolah, bahkan hingga viral di media sosial, jadi pihak sekolah juga harus tetap dilibatkan dalam penanganan kasus tersebut, jelasnya. Buntut dari kasus ini, Ivan Sugianto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perundungan. Ia ditangkap di Bandar Udara Juanda hari Kamis sore setelah diperiksa di Polrestabes Surabaya. Ivan Sugianto terancam 2 pasal, yaitu pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau pasal 335 KUHP ayat 1 butir 1 KUHP. Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2014 itu berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta. Sementara itu pasal 76C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam kekerasan terhadap anak. Kita lanjut.
Lalu pada pasal 335 KUHP 1 butir 1 KUHP berbunyi, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang lain itu sendiri maupun terhadap orang itu sendiri maupun kepada orang lain. Kurang lebih demikian. Jadilah orang tua yang bijak. Setiap masalah itu ada porsinya. Ada yang bisa diselesaikan berdua, ada yang diselesaikan dengan kekeluargaan, ada yang diselesaikan dengan pihak-pihak terkait. Jadi di sini kalau kita lihat dari firman Tuhan, kemarahan itu kalau tidak terkendali seperti dalam Yakobus, dia seperti api kecil, tapi kalau dibiarkan dia membara, dia bisa membakar dirinya sendiri, membakar orang lain. Kemarahan itu adalah satu bentuk juga sikap yang tidak bijaksana. Sementara dalam Amsal kita diminta hidup itu harus memiliki hikmat bijaksana. Bisa dengan secara jernih, hati yang tenang, kemudian setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Jangan kemudian anak kita dilakukan perundungan, lalu kita melakukan perundungan yang lebih hebat lagi. Disuruh berlutut, suruh menggonggong kayak anjing. Saya dogi. Akhirnya kan masuk dalam proses hukum. Memuaskan nafsu sementara tapi berujung berdampak buruk. Berdampak buruk buat orang tuanya, berdampak buruk buat keluarganya, berdampak buruk juga buat anaknya. Anak yang kemudian memang melakukan bully. Ya, semoga kita semua jadi orang-orang bijaksana, sahabat podcast. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Jadilah orang yang bijak. Apalagi kalau sudah menjadi orang tua, sudah dalam taraf umur tertentu, siogianya itu harus lebih bisa mengendalikan diri. Itu adalah buah roh. Buah roh yang terakhir dari Galatia 5:22-23. Shalom. Salam podcast M116.